Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang trafo isolasi ya. Ini jadi trafo isolasi itu berfungsi sebagai alat tambahan untuk mengurangi potensi kita tersengat listrik ya. Jadi trafo isolasi itu baiknya kita gunakan saat kita butuhkan saja. Karena kalau dia terkoneksi tercolok dengan listrik PLN, maka dia akan menambah tagihan listrik kita, karena energi yang terbuang di panas trafo itu juga sangat besar. Jadi kalau kita menggunakan trafo isolasi, sebaiknya kita gunakan saat seperlunya. Misalkan saat kita mau memasang baja ringan, kita ngebor-ngebor di atas supaya kita aman, berjaga-jaga kalau ada kabel yang lecet nempel ke galvalum, kita tidak tersengat. Atau kita gunakan saat kita melakukan servis elektronik ya, untuk menghindari kita tidak sengaja memegang tersenggol bagian yang bertegangan, kita aman. Jadi untuk trafo isolasi penampakannya adalah seperti ini. Nah, bentuknya seperti trafo biasa. Jadi bagian trafonya yaitu input. Nah, jadi input ini harus kita kasih soft start ya. Kita belikan tambahan rangkaian soft start atau penahan arus kejut ya, karena kalau tanpa soft start, rangkaian soft start, saat kita colokkan dia akan jeglek, MCB tidak akan kuat, karena ini adalah trafo 1000 watt. Jadi untuk inrush currentnya atau angkatannya itu dia sekitar 2000 watt ya. Kalau tanpa kita kasih soft start itu nanti listrik akan jeglek. Nah, jadi ini masuk dulu ke soft start. Nah, outputnya adalah di sini. Jadi output di sini ya, ini kalau kita pegang salah satu itu tidak akan tersengat, tapi kalau kita pegang keduanya kita akan tersengat. Kenapa trafo isolasi kalau kita pegang pasanya itu kita tidak tersengat? Karena trafo isolasi konstruksinya adalah seperti ini. Jadi trafo isolasi itu belitan primer. Dari belitan primer itu untuk netralnya akan terhubung ke jaringan PLN dan akan ditanahkan. Sedangkan outputnya untuk trafo isolasi itu untuk isolasi antara primer dan sekunder, dia ada bahan yang namanya dielectric shield. Jadi dia adalah lapisan yang akan membumikan ya frekuensi tinggi yang nantinya akan menghantarkan netral primer dan sekunder ini, sehingga antara netral primer dan sekunder ini kalau ada arus bocor atau kapasitif kopling, dia akan digroundkan lewat lapisan ini. Jadi bedanya dengan trafo biasa, untuk trafo biasa itu tidak ada lapisan di electric shieldnya dan tidak tergrounding ya untuk lapisan ini. Jadi untuk trafo yang biasa itu kalau kita pegang salah satu kutubnya plus atau minusnya, kita nginjak lantai, kita akan tersengat listrik. Beda dengan trafo isolasi, kalau kita pegang pasanya sedangkan kita tidak pakai alas kaki menginjak tanah, itu kita tidak akan tersengat listrik. Kenapa kita tidak tersengat listrik? Karena kalau kita coba ya menggunakan avometer, itu kalau trafo isolasi yang plus itu kita colokkan ke avometer atau voltmeter, sedangkan yang min kita colokkan ke tanah atau tembok, itu akan terbaca 0 volt. Jadi tidak ada yang listrik bertegangannya mengalir ke tanah, tidak ada, karena memang betul-betul terpisah ini groundnya. Beda dengan trafo biasa ya, atau listriknya PLN itu. Kalau trafo biasa itu kita pegang salah satu pasangnya, sedangkan yang ujungnya avometer ini kita colokkan avometer plusnya ke avo, minnya ke ground, itu dia akan terbaca tegangan 220 ya. Jadi ke tembok atau ke tanah itu akan terbaca 220. Jadi kalau kita pegang plusnya, kita nginjak tanah atau injak lantai, kita akan tersengat. Sedangkan trafo isolasi kalau kita pegang plus sedangkan kita menginjak tanah tanpa alas kaki atau lantai, kita tidak akan tersetrum karena netral primer dan netral sekunder benar-benar terpisah. Kalau trafo biasa atau jaringan PLN itu dia akan terhubung ke tanah ya,
karena netralnya ini tidak ada bahan dielectric shieldnya untuk menggroundkan kalau ada frekuensi liar yang dari luar masuk, sehingga tidak ada jalur netral yang terhubung secara tidak langsung dari sini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan ya, kita ukur ya betul atau enggak bahwa untuk trafo isolasi itu untuk plusnya kita ukur dengan AVO, ada tegangan tidak dengan tembok atau lantai. Kita akan mencobanya. Dan juga untuk yang jalur PLN itu apabila kita ukur pasanya dengan tembok atau lantai juga kita ukur, kita cek berapa tegangannya.